melawan hawa nafsunya. Al-ajr bi qadri ta'ab. Semakin capek, semakin dia itu melawan hawa nafsunya, disitulah tempat Allah Subhanahu wa taala kasih ukuran di mana ini dia akan mendapatkan pahalanya. Naam. Kalau orang itu kayak kemarin yang kita bahas, dalam hatinya itu ada kecintaan kepada dunia, hatinya ada kecintaan kepada harta, wah ini susah. Kalau sudah cinta seperti itu, namanya juga cinta. Kalau cinta itu kan susah melepaskan. Jenenge karo duit nunggu pol-polan, ya gak iso. Ya, makanya diantara apa namanya itu hikmah, ya, kita itu masalah dunia ini bolehlah kita itu punya harta, punya uang, punya ini, punya itu boleh. Karena dunia itu memang tidak selamanya apa? Tidak selamanya madhmum. Walaupun pada hakikatnya dunia itu adalah mal'un. Ad-dunya mal'unun mal'unun ma fiha illa dzikrullah. Kan begitu. Dunia itu memang terlaknat, dilaknat semua yang ada di dalam dunia kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jadi dunia itu ada yang madmum, ada yang apa namanya mamduh, mahmudah. Loh, bagaimana gambaran dunia mahmudah? Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad itu beliau mengatakan bahwasanya ad-dunya mahmudah hiyallati yatawassal biha ila fi'lil khair aw yunji biha ila fi'lil syarr. Segala macam harta dunia, mau jabatan, mau apa, mau itu semuanya masuk ke dalam dunia, ya, yang dimana akan menjadi jalan dengan dunia itu kepada perlakuan-perlakuan baik. Ketika dia punya harta yang banyak, maka dia banyak membantu daripada fakir miskin. Banyak kantong-kantong mereka yang dipenuhi dengan hartanya. Banyak perut-perut orang yang lapar menjadi kenyang karenanya. Banyak orang-orang yang baik, orang yang menjadi baik gara-gara memandang dia adalah orang yang baik, yang dermawan. Makanya demikian ini dunia yang Allah berikan kepada orang tersebut adalah dunia yang apa? Dunia yang mahmudah, dunia yang terpuji. Berarti duitmu ini terpuji. Harta yang Allah titipkan kepada Anda bagus, manfaat, baik untuk manfaat bagi dunia akhirat Anda maupun dunia akhiratnya orang lain. Bisa jadi orang lain kalau tanpa Anda berikan daripada dunia Anda, dia akan semakin merasa butuh dengan keduniawiannya untuk tidak mampu menahan rasa lapar perutnya, kemudian dia akan terjerumus kepada godaan setan mencuri. Tapi karena Anda memperhatikan mereka, Anda mencegah keburukan mereka. Subhanallah. Ternyata dunia itu ada yang terpuji. Dan pelaku dunianya pun juga ada yang terpuji. Imam Al-Ghazali beliau mengatakan, man syaghalathu ma'asyuhu, orang yang disibukkan oleh kehidupan dunianya, lima'atihi, tapi ternyata untuk kebutuhan akhirat, fahuwa minal muqtasidin, orang yang demikian itu termasuk orang yang menempuh jalan iqtisad, menempuh jalan bijaksana, menempuh jalan yang baik. Artinya apa? Iqtisad, orang cerdas, dia bisa selamat di dunia, di akhirat pun dia juga selamat.
Dia adalah tipikal orang yang menjadikan dunia untuk bekal kepada akhiratnya. Oh, ini namanya al-muqtasid. Lah, memang ada yang lebih ada yang bagus lagi, ada namanya orang yang faizin. Siapakah itu? Adalah mereka-mereka yang disibukkan dengan akhirat sampai lupa dunia. Wis gak duwe duit, gak duwe napa-napa, gak bingung. Dia makannya hanya luqaimat yukimna sulbah. Hanya beberapa suap yang penting bisa menegakkan iso qiyamul lail, bisa ibadah. Sudah begitu tujuan hidup mereka. Karena hakikat yang dicari dalam kehidupan adalah kehidupan akhirat. La aish illa aisyal akhirah. Tidak ada kehidupan yang nyata kecuali kehidupan akhirat. Itu pedoman hidup mereka. Tapi orang yang muktasid bagaimana? Orang ini berkecimpung ke dalam dunia, akan tetapi ternyata dia menggunakan itu untuk bekal akhir. Itu dunianya disebut dunia mahmudah, yang terpuji. Ada dunia lagi yang nomor 2 adalah ad-dunya al-mubahah, dunia yang mubah, dunia yang boleh-boleh sajalah. Dunia yang boleh-boleh apa saja, tidak ada baiknya, ya tidak ada dampak buruknya. Apa ini? Yallati la taqa al-insan bisababiha fi tarkil ma'mur wala rukub mahdhur. Ini yang nomor 2. Dunia yang boleh-boleh saja itu adalah dunia, adalah harta yang tidak membawa, menjerumuskan manusia dengan sebab harta dan dunia itu di dalam meninggalkan perkara yang diperintah oleh Allah, bukan pula menjadi sebab perkara yang akan menjadikan dia itu rukub, menjadi pelaku daripada sesuatu yang akan memberikan malapetaka kepadanya. Jadi duit-duit tapi enggak dikei maksiat. Tapi juga tidak dibuat membangun pesantren, membangun pondok, membangun apa? Membantu majelis, membantu masjid, membangun itu tidak. Wis digunakan untuk sendiri tapi tidak untuk maksiat. Itu berarti dunianya mubah boleh, tapi tidak menjadi tiket Anda ke surga. Anda bisa beli tiket tapi Anda enggak belikan. Padahal dia itu berkesempatan. Yuk hitung-hitung bodoh lah gitu. Tapi masih tidak masalah. Yang paling bermasalah adalah yang nomor 3, ketika dunia itu sifatnya adalah madhmumah. Kapan dunia itu disebut dengan madhmumah? Dan yang mengecap daripada al-madhmumah di sini adalah ala lisanil kitab was sunnah. Kata Imam Haddad. Itu dicap buruk oleh Al-Quran, dicap buruk oleh hadisnya Nabi Muhammad SAW adalah allati yaqa' bisababiha al-insan fi fi'li maksiatin au tarki ta'atin. Paham ya? Adalah satu harta yang akan menjerumuskan dengan sebab harta tersebut, menjerumuskan manusia di dalam amalan-amalan, perbuatan-perbuatan maksiat atau meninggalkan taat. Seperti yang dimintakan oleh sahabat Nabi Muhammad kepada Rasulullah. Siapa? Sa'labah ya? Siapa? Yang minta kaya ya? Sa'labah kan? Ya Allah, ya Rasulullah, jangan tunggakan kula, mboten usah Sa'labah. Lho kula mangke usah. Engko gak iso. Pokoke jangan tunggakan, pokoke jangan tunggakan. Tunggakan sugih. Begitu sugih disibukkan dengan dunianya. Yang biasa rajin jamaah, yang biasa rajin ini, rajin itu, ditinggalkan satu persatu. Ya, tinggalkan satu persatu. Yang dulu sholat jamaah 5 waktu, gak sholat 5 waktu.
Kemudian yang tadinya Jumatan rajin awal ini akhir, kemudian sampai tidak Jumatan. Kemudian bahkan sholat sampai ditinggalkan. Kenapa? Disibukkan oleh dunia. Nah, ketika dunia itu menjadi sebab kita menjalani sebuah kemaksiatan dan kemudian terjerumus untuk meninggalkan perkara-perkara taat, itu dunia berarti dunia yang madmumah. Fal'iyadzu billahi min, ternyata dunia itu adalah sebuah istijraj dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sanadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Di istijraj ora dilulu kalau entek no marine titenano begitu. Na'udzubillahi min dalik. Naam, itulah dunia. Nah, orang pelaku dunia yang seperti ini bagaimana? Ini termasuk orang yang halikin, kata Imam Al-Ghazali. Beliau itu yang syaghalathu ma'ashuhu an ma'atihi. Orang yang disibukkan dengan kehidupan dunianya sampai melupakan kehidupan akhirat. Fahuwa minal halikin. Orang-orang ini termasuk orang yang dihancurkan oleh Allah. Na'udzubillahi min. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ittaqus syuh. Ayo berhati-hati ya dengan yang namanya asyuh. Kikir ini hati-hati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna syuha, ini di dalam riwayat yang lain dari Sayyidina Jabir bin Abdullah, Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begini, ittaqud-dzulma. Ittaqud-dzulma, hati-hati dengan kezaliman. Jauhilah, takutlah kamu dengan perbuatan-perbuatan zalim. Fa inna dzulma dzulmatun yaumal qiyamah. Fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Karena perbuatan zalim itu nanti akan membuat kegelapan pada hari kiamat bagi pelakunya. Lalu kemudian baru wattaqusyuha, begitu. Wattaqusyuha fa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Karena sesungguhnya sifat syuh, sifat kikir itu adalah sesuatu yang menghancurkan orang-orang yang sebelum daripada kalian. Sebelum daripada kalian. Hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Ini beliau mengatakan, karena kikir itu telah mencelakakan daripada umat sebelum kalian, yang mendorong mereka untuk dapat menumpahkan darah dan menghalalkan perkara-perkara yang diharamkan bagi mereka. Hati-hati, sifat pelit itu akan berdampak kepada perkara yang besar. Apa itu? Menghancurkan pelakunya, mendorong kepada penumpahan darah, dan juga bahkan akan menjadi sebuah pelanggaran ya, yang terjadi pada diri mereka terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qarun adalah raja yang kaya. Ini Qarun, pada awalnya ini orang berpikir bahwa dengan menghitung dengan harta-harta mereka, hartanya Qarun ini, lalu tidak membagikannya kepada orang lain,
Ini adalah satu langkah untuk menempuh kebahagiaannya Korun. Kenapa? Mengumpulkan harta.